Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, NIM 201114040007 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam dari Unhas Jember. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi. Nah, di sini saya akan membahas dan mengupas sedikit tentang apa sih demokrasi itu, bagaimana sejarah dari demokrasi, dan bagaimana penerapan demokrasi di Indonesia ini. Nah, kalian tahu nggak apa itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat dan kratos artinya kedaulatan. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa demokrasi adalah hasil pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, dalam bahasa lain, demokrasi itu adalah usaha untuk menciptakan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Nah, demokrasi ini didukung oleh adanya pembagian kekuasaan yang kita sebut sebagai trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ketiga lembaga negara tersebut terpisah namun saling bekerja sama. Nah, teman-teman tahu nggak apa saja syarat-syarat dari demokrasi itu? Untuk yang pertama, syarat-syarat dari demokrasi itu adalah pertama, adanya perluasan partisipasi rakyat. Yang kedua, adanya pengawasan terhadap kekuasaan. Yang ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan, dan yang terakhir adalah penghargaan terhadap kompetisi politik. Selanjutnya kita akan beralih ke bahasan sejarah dari demokrasi. Untuk selanjutnya tetap simak ya video ini. Sejarah demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu pertama periode 1945 sampai 1959, kedua periode 1959 sampai 1965, ketiga periode 1965 sampai 1998, dan yang terakhir periode pasca Orde Baru. Untuk demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang yang sangat besar kepada partai-partai politik yang mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi, kesukuan, dan agama. Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Dan untuk selanjutnya yaitu demokrasi pada periode 1959 sampai 1965. Demokrasi ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominan politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan tentara ABRI dalam panggung politik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui kepemimpinan personal yang kuat. Nah, untuk selanjutnya demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Demokrasi ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, Orde Lama. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi Presiden Soekarno telah diganti oleh elit Orde Baru. Demokrasi Pancasila. Demokrasi pada Orde Baru sering disebut juga dengan era reformasi sampai dengan sekarang. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntunan ini ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto.
tampuk kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998 setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Dengan demokrasi Pancasilanya, penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati sebagian masyarakat terhadap dasar negara atau Pancasila. Demokrasi di negara Indonesia ini bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, paham tersebut memiliki makna bahwa suatu pemerintahan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Artinya, dalam setiap pemerintah akan mengambil keputusan yang akan dijadikan kebijakan, maka rakyat selalu diikutsertakan dalam agenda tersebut melalui perwakilan yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk selanjutnya adalah penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pertama, bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.